Di bumi Brawijaya, kitalah rajanya. Hai Brawijaya muda, kembali lagi di podcast Raja Brawijaya. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai potensi diri dan juga bagaimana sih cara untuk mengembangkannya. Nah, saya, Hanif, akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah, pasti sebagai mahasiswa baru, kita juga mempunyai banyak sekali pertanyaan. Gimana sih cara untuk mengembangkan diri? Dan juga bagaimana cara untuk menemukan potensi diri? Tentunya kali ini akan kita bedah dengan narasumber yang sangat berpengalaman dan juga sudah memiliki prestasi yang sangat banyak. Nah, kali ini prestasinya juga sudah memiliki dampak dalam masyarakat. Nah, boleh Kak diperkenalkan terlebih dahulu? Oke, sebelumnya terima kasih Hanif atas waktunya hari ini. Dan hai Brawijayans, kenalkan nama aku Intan Nihaya. Aku mahasiswi jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2023. Salam kenal. Baik, terima kasih ya Kak sudah mau untuk berkunjung di podcast kali ini. Nah, untuk yang pertama nih Kak, aku penasaran gitu, gimana sih awalnya Kak Naya ini bisa sampai di titik saat ini? Oke, kalau kita ngomongin titik pada saat ini, aku rasa kita coba tarik garisnya ke awal pendaftaran ketika kita masuk ke Universitas Brawijaya ya. Mengingat aku adalah akamsi atau ya aku adalah anak Malang dan aku menyadari betul bahwa aku suka di dunia komunikasi ya pada saat itu. Aku mendaftarkan diri aku di jurusan ilmu komunikasi. Namun ternyata sayang sekali aku memang belum rezeki. Yang pada saat itu kalau misalnya teman-teman mengejar dari SNM ya, berarti itu dari jalur prestasi ya? Iya. Nah, kalau teman-teman mengejar dari jalur prestasi, aku termasuk orang yang mengejar ilmu komunikasi dari jalur prestasi sampai ke mandiri. Itu cukup panjang ya. Dan menariknya kenapa aku bahas ini, karena ini salah satu fondasi kuat akhirnya kenapa aku bisa di titik saat ini ya. Ketika akhirnya aku masuk ke jurusanku yang sekarang, yakni ilmu pemerintahan, aku menyadari betul, ini pilihan keduaku, aku pakai backup plan aku, tapi aku sadar kalau aku ternyata memang sukanya di dunia entertainment. Ketika aku masuk ke freshman year, aku mengawali perjalanan aku dengan menyadari dulu apa aja sih program yang ada di Brawijaya ini. Karena kan Brawijaya itu menawarkan UKM yang banyak banget. Betul. Terus selain itu UKM yang Brawijaya, belum yang sefakultasnya juga ya kan. Nah, ketika aku melihat-lihat sebagai maba pada saat itu ya teman-teman, aku itu tertarik untuk start dari MUN terlebih dahulu. Jadi ketika semester 1, aku ikutnya MUN, Model United Nation, yang pada saat itu fokusnya ke Europe dan ke Belanda pada saat itu. Setelah itu, aku fokus juga di Kementerian Luar Negeri, Eksekutif Mahasiswa yang mungkin teman-teman juga ikut ya, Stafma pada saat ini. Lalu dilanjutkan karena aku sadar aku pengen nih coba dunia entertainment. Dan aku coba lihat pijakan mana ya yang paling dekat sama aku pada saat itu. Aku melihat Duta Visip Brawijaya sebagai awalan yang pas pada saat itu. Akhirnya ketika aku mau mengawali karir aku di bidang duta-dutaan ya, aku sadar betul bahwa aku nggak mungkin dong membawakan nama jurusan ketika jurusan ini nggak tahu sama aku. Akhirnya ketika masuk ke semester 3, aku daftar ke Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Masuk himpunan, masuk BEM fakultas juga, seru, aku udah mengenal lah rumah aku seperti apa ya. Ketika sudah mengenal rumahku, mereka teman-teman juga sudah kenal aku. Akhirnya aku memperkenalkan diri ke bidang entertainment, yaitu memulai pijakan di Duta Visip Brawijaya. Alhamdulillah pada tahun 2024 aku dapat mengemban amanah dan dipercayai untuk menjadi winner Duta Visip Brawijaya pada saat itu. Senang sekali ke teman-teman paguyuban, ke lingkungan yang sangat sehat, lingkungan yang membangun. Akhirnya aku mulai masuk ke tingkat provinsi teman-teman. Pada saat itu aku masuknya ke Duta Bahasa Jawa Timur. Di Duta Bahasa Jawa Timur seneng banget juga karena ternyata dari teman-teman Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Brawijaya ada 3 orang. Jadi ada aku, ada Andrew, sama Latifah waktu itu. Kita bertiga sama-sama mengharumkan nama-nama Visip, nama Brawijaya di tingkat provinsi. Dan kebetulan juga memang Duta Bahasa Jawa Timur ini dibawahi langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah langsung dari Republik Indonesia. Setelah itu aku kembali lagi fokus mengejar akademik ya, belajar di kuliah dan lain sebagainya. Masuk ke
akhir tahun 2025 kemarin, aku melihat salah satu pendaftaran ajang yang lumayan bergengsi, yaitu Putri Indonesia. Sebenarnya bukan lumayan bergengsi lagi ya, tapi sangat bergengsi. Ajang yang dimana aku juga melihat paguyuban yang luar biasa keren ya, karena kan ada yang namanya IAPI Jatim, teman-teman. Itu ada di pin aku yang aku gunakan pada saat ini, dan IAPI Jatim ini adalah ikatan alumninya. Ketika aku melihat, oh alumninya keren-keren, aku melihat mereka tuh guyup, mereka ini memberikan dampak yang luar biasa untuk wanita-wanita di Jawa Timur, dan aku merasa bahwa ini adalah mungkin saatnya aku untuk melangkah lebih jauh lagi. Sebelum masuk ke Putri Indonesia, aku memang mempersiapkan selama 1 tahun, jadi aku nggak ngomong itu cepet, tapi nggak ngomong juga itu lama ya, karena kan 1 tahun waktu yang cukup lama juga menurut aku. Masuk ke persiapan dari yang sebelumnya duta fakultas, duta pendidikan, masuk ke ajang Putri, aku rasa ada perbedaan ya di situ. Dan karena waktu itu aku mewakili Kota Malang, aku juga sempat berdialog, seneng banget sempat berkesempatan bertemu dengan Pak Sakti, Pak WR3. Kalau misalnya Pak Sakti melihat, saya izin Pak, terima kasih banyak karena sudah diberikan kesempatan dan kepercayaan. Saat itu diberikan kemudahan dan kelancaran, diberikan banyak pesan-pesan yang luar biasa lah. Setelah dari Pak Sakti, waktu itu aku dan tim diarahkan untuk ke Humas. Jadi seneng banget sempat diliput sama teman-teman Humas Brawijaya, masuk ke majalah juga. Very happy. Setelah itu akhirnya masuklah aku ke ajang Putri Indonesia, teman-teman. Dan ketika berlaga bersama teman-teman dari kota-kota se-Jawa Timur. So of course itu banyak banget, seneng banget, banyak pengalaman, dan aku merasa kayak oh seru ya, karena nggak cuma dari Brawijaya aja, tapi ada teman-teman dari Unair, ada teman-teman dari universitas lain. Dan yang paling bikin berharga adalah fakta bahwa ketika aku maju di Putri Indonesia, Brawijaya pun tetap turut andil untuk support aku supaya aku juga semakin dikenal orang-orang di Kota Malang, seperti itu. Wow, keren sekali dan juga sangat menginspirasi ya Kak Naya. Dari cerita mulai dari bagaimana bisa akhirnya masuk ke ilmu pemerintahan dan juga sampai mengikuti dan juga berhasil mendapatkan place di IAPI Jawa Timur. Nah, selanjutnya ya Kak Naya, berarti dari Kak Naya sendiri dari sejak kecil itu apakah sudah ada interest untuk mengikuti pageant? Oh iya sebenarnya, dan ini mungkin sekalian pesan-pesan untuk teman-teman di rumah, mungkin teman-teman mahasiswa baru juga. Pasti kita semua ketika kecil punya salah satu kemauan yang kita tuh pengen banget, tapi somehow kita nggak berani aja buat mulai. Kalau aku dulu itu pengen banget modeling, teman-teman. Aku pengen banget modeling, aku pengen bergaya di depan kamera. I feel like aku bener-bener ngerasa alive gitu loh kalau aku tuh lagi perform di depan banyak orang. Tapi ketika itu aku mendapatkan beberapa penghalang lah, ketika dari keluarga dan lain sebagainya ya. Dan ketika aku masuk ke perkuliahan, aku sadar bahwa it's my own journey kan. Dan aku sadar kayak kenapa kok aku nggak mulai dari dulu gitu loh. Dan ya aku melihat memang beberapa orang kan memang memiliki kasarannya keberuntungan untuk bisa memulai itu sejak kecil. Tapi ada beberapa orang juga yang membutuhkan keberanian dari diri sendiri untuk memulai itu. Dan aku rasa it's your turn now. Karena ya ketika aku memiliki kemauan itu dari kecil dan aku tunjukkan ketika saat ini aku bisa, aku merasa kayak kenapa nggak dari dulu gitu loh. Ya kan, kayak gitu. Oke, nah tadi tuh kita sudah mendengarkan dari Kak Naya ya bahwa ada penghalang juga ya selama perjalanan tersebut. Nah, tapi nih Kak, gimana sih cara Kak Naya untuk bangkit lagi dari apa yang sudah menjadi penghalang yang dihadapi oleh Kak Naya sendiri? Oke, ngomongin tentang penghalang pasti ada banget. Kalau kita ngomongin penghalang tuh aku rasa nggak usah kita ngomongin event gede kita deh. Kita kan pasti punya ya, sebagai manusia, sebagai mahasiswa, kita pasti punya beberapa event yang kita rasa, duh nih di acara ini nih aku tuh megang posisi yang krusial. Oh aku di daerah sini nih aku lebih dibutuhkan. Nah, hal-hal kayak gitu tuh pasti ada. Kalau kita ngomongin penghalang itu nggak harus kamu di event besar doang teman-teman, tapi bahkan di langkah-langkah kecil yang kamu mulai. Ketika kemarin aku daftar Duta Visi Brawijaya, aku itu kalau aku ngomongin aku pede atau enggak, jujur enggak sama sekali. Karena lawan-lawan aku pada saat itu adalah teman-teman dari duta daerah, dari duta wisata, duta-duta yang memang sudah terkenal lah kasarannya ya. Mereka memang sudah punya kasarannya ilmu kayak gitu.
Tapi ketika aku di sana, aku cuma pakai satu mindset yang aku rasa semua orang harus pakai, yaitu mindset bahwa aku di sana untuk belajar gitu. Jadi ketika aku mau belajar, akhirnya aku mendapatkan hal-hal baru. Itu kita ngomongin di di skala yang kecil ya. Ketika aku mau memberanikan diri untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi seperti Putri Indonesia Jawa Timur, di sana aku melihat tantangan yang lebih nyata lagi teman-teman. Karena namanya Putri Indonesia kan kita nggak cuman membawa nama kita saja ya. Kita membawa nama Kota Malang, kita membawa nama universitas karena saat ini aku masih mengemban perkuliahan gitu ya. Dan aku rasa ini hal-hal yang unspoken lah ya. Karena kalau kita ngomongin penghalang, pasti hal terkecil yang terjadi adalah dimulainya itu dari diri kita sendiri dulu. Nah, kalau aku ngomongin diri sendiri, kenapa sih kok diri sendiri menjadi penghalang gitu ya? Kalau menurut aku ya karena ketika kita dihadapkan oleh teman-teman kita yang nggak support sama kita mungkin akan merasa, duh nggak support nih. Tapi kalau diri kita udah yakin sama diri kita sendiri, aku rasa itu aman sih. Oke, wow, keren sekali. Semakin amazed ya dengan sosok Kak Naya ini teman-teman ya. Nah, tapi nih Kak, selama perjalanan tersebut, pengalaman apa sih yang paling berpengaruh bagi diri Kak Naya dan juga bisa dibilang apa yang menjadi dan juga membentuk Kak Naya seperti itu? Oke, kalau buat aku ada satu quotes, sebenarnya dua ya, ada dua quotes yang selalu aku pegang selama ini. Yaitu yang pertama adalah live your life to the fullest and no regret. Itu nomor satu. Karena kenapa sih kok no regret ya? Padahal kan kita ngomongin dunia pasti banyak penyesalan di dunia ini. Tapi dari kecil aku sudah pasang yang namanya apapun yang aku ambil keputusannya harus hargai konsekuensinya. Kadang kan kita gini ya, let's say misalnya lagi ada pendaftaran Raja Brawijaya. Aku daftar nih, tapi aku kehalang KKN, aku kehalang tugas, aku kehalang teman-teman aku yang merasa aku nggak bisa bagi waktu. Itu kan banyak penghalangnya. Nah, ketika akhirnya kamu udah berani buat ngambil keputusan dan menghargai diri sendiri, kamu jadi jauh bisa lebih cepat untuk mengatasi permasalahan yang akan kamu hadapi di depannya. Itu satu. Kedua, yaitu tentang we are beyond ourselves. Itu kita sering ya dengar you are beyond yourself. Itu aku merasa itu kayak ya udah pathetic, aku merasa itu ya boring and everything. Tapi ketika aku masuk ke Putri Indonesia, ketika banyak yang ngeraguin aku, ketika aku bahkan banyak lah ya kata-kata yang kurang nyaman didengar ketika kita misalnya lagi lomba, kalimat dari we are beyond ourselves itu ternyata menunjukkan lebih luar biasanya daripada diri kita sendiri gitu ya. Kalau kemarin aku ngomongin tentang ajangnya, jadi teman-teman, aku kan memang alhamdulillah diamanahi 2 gelar ya. Dan ada salah satu gelar yang sebenarnya bukan belum ya, tapi memang tidak tersampaikan lah, yaitu aku sempat menjadi top 5 dari penampilan bakat yang ada di Putri Indonesia Jawa Timur. Sebenarnya ini hal kecil ya mungkin ya untuk beberapa teman-teman, tapi bagiku enggak. Karena ketika itu aku itu membawakan yang namanya tarian kontemporer. Yang ya udah lah ya, aku merasa ya udah tarian kontemporer. Aku pada saat itu aku nggak ngomongin aku nggak percaya diri sama aku sendiri ya, tapi aku cuma ngomong oke, aku nggak hold on into this. Cuman aku merasa bahwa oke, tarian kontemporer ini sebagai pemenuhan syarat saja, kasarannya seperti itu. Tapi aku usahakan untuk advokasiku. Jadi aku memang membawakan namanya present self, yaitu present yourself, di mana aku membuat komunitas public speaking lah itu untuk teman-teman sejawat. Nah teman-teman, ketika aku masuk dan ngomongin advokasi tadi ya, aku tuh sangat memperjuangkan dan pede banget sama advokasiku. Tapi ternyata aku malah terpilihnya yang top 5 bakat, bukan yang advokasi. Dan di situ aku merasa kayak, oh aku selama ini menganggap bahwa tarianku biasa aja lagi. Aku ngerasa kayak, oh aku ya udah, I'm feeling like I'm a mid person aja gitu. Tapi ternyata orang-orang tuh melihat kompetensi-kompetensi yang jauh lebih luar biasa gitu dari bayangan aku sendiri. Dan aku ngerasa kayak, oh iya sih, aku baru merasakan kalimat you are beyond yourself itu ya ketika itu. Karena ya namanya manusia, kita tidak bisa menilai diri sendiri. Oke, wow. Super sekali ya Kak Naya, karena tadi juga ada quotes-quotesnya yang bisa di take notes nih buat teman-teman semuanya. Bisa dijadikan wallpaper mungkin untuk penyemangat diri sendiri ya. Jadi bisa tuh di take notes tadi. Nah, tapi singkat aja nih Kak Naya. Boleh dong di spill gitu ya, atau boleh dikasih tahu
tips and trick ke mahasiswa baru. Gimana sih cara untuk kita untuk menambah relasi? Karena kan kalau misalnya kita ngomongin Raja Brawijaya, kita cuman dapat waktu tuh kayak 5 hari ya untuk kayak berkenalan satu sama lain gitu ya. 5 hari itu udah ada PKK sama OH. Jadi kayak gimana sih kita untuk memaksimalkan dan juga mencari relasi yang luas? Oke, I think menurutku ini adalah section yang paling aku suka ya, karena kita ngomongin relasi. Aku ketika maba cuman punya satu PR, yaitu aku pengen relasi itu sebanyak-banyaknya. Kasarannya aku cuman pengen famous. Siapa sih yang nggak pengen famous, ya kan? Nah, tapi kalau kita ngomongin universitas kan luas. Coba kalian bagi ke 3 topik, teman-teman. Caranya adalah seperti ini. Ketika aku maba, aku coba lihat, oke, aku tuh mau apa? 1, aku coba cari organisasi yang bikin aku takut. Itu 1 dulu. 2, organisasi yang bikin aku merasa dihargai dan aku merasa kayak, oh ini rumahku gitu. 3, organisasi di mana aku butuh relasi dan aku butuh prokernya untuk nama baikku. Paham ya? Aku nggak ngomongin tentang ya orang, kita kan sekarang sering ya dengar yang namanya panjat sosial dan lain-lain. I think like of course everyone does. Ya, panjat sosial itu pasti ada, tinggal gimana kita melihat dari sisi apanya. Dan aku rasa untuk menjadi maba itu adalah suatu kesempatan emas yang tidak semua orang rasakan. Ketika aku ngomongin tadi yang pertama, organisasi yang bikin takut, maksudnya apa? Organisasi yang bikin kamu takut kalau kamu nggak pinter, itu yang maksud aku. Pada saat itu aku daftarnya MUN, jadi literally daftar, jadi dari pendaftaran itu literal bahasa Inggris semuanya. Dan ketika bahkan kita discuss untuk bahas ke Europe tripnya, kita bahas untuk nantinya ketika kita pendelegasian di Belanda dan lain-lain, itu bener-bener full bahasa Inggris guys. Bahkan mereka bikin jokes itu dalam bahasa Inggris, and I was like, oh, oke, aku nggak pernah nih ngerasain ngejokes, tapi ngejoksin politik dunia yang pakai bahasa Inggris, ngerti kan? Maksud aku. Jadi, I'm not saying that lingkungannya jelek atau apa, enggak. Tapi aku melihat fakta bahwa mereka nih melek banget sama politik dunia, dan aku tuh enggak pada saat itu. Aku ngerasa kayak, oh aku ketinggalan di sini nih ternyata. Jadi menurut aku teman-teman tuh harus punya lingkup yang bikin teman-teman harus terus maju. Itu 1. Kenapa? Karena kalau teman-teman lingkungan yang santai terus, pasti santai terus. Itu pasti seperti itu. 2, tadi lingkungan yang kamu cari relasi. Pada saat itu, aku tuh fokus di BEM. Karena pas di BEM itu sebenarnya aku awalnya tuh daftar himpunan. Karena aku kan pengennya ke Duta Visip tuh pada saat itu. Oh, aku rasa aku harus kenal teman-temanku dulu gitu. Ketika aku daftar himpunan, aku ngerasa kayak, aduh tapi kayak ada yang kurang nih gitu. Akhirnya pas aku lagi lihat-lihat BEM fakultas, aku ngelihat program kerjanya. Dan aku ngerasa kayak, oh Kementerian Luar Negeri ini punya salah satu program yang menurutku seksi pada saat itu, yaitu Visit for One, di mana kita membuat bukan delegasi ya, lebih tepatnya diskusi publik untuk calon wali kota di Kota Malang. And I feel like, oh ini bagus nih untuk jenjang karir aku, mengingat aku di ilmu pemerintahan. Jadi ketika teman-teman bingung ya, gimana caranya kita bikin relasi, bikin kelompok, bikin gimana caranya kita bisa punya guidance yang jelas ketika menuju cita-cita besar, kita pasti harus punya cita-cita kecil yang mendukung kita dulu, kayak gitu. Jadi ke organisasi yang kamu butuhkan itu ya tadi, yang buat kamu pintar, yang buat kamu mau maju, dan organisasi yang ya pastinya tidak pandang bulu ya, kayak gitu. Oke, wow, ternyata panjang juga ya Kak ya, bahwa tips and trick-nya itu juga penting sekali ya teman-teman semuanya. Nah, hingga kita tuh tidak terasa sudah berada di penghujung podcast nih Kak. Tapi nih Kak, jika harus menggambarkan generasi muda saat ini, yaitu generasi muda Indonesia dalam 3 kata, kata apa yang akan Kakak pilih? Dan juga boleh dong Kak, disampaikan pesan-pesan bagi seluruh mahasiswa baru Universitas Brawijaya. Oke. Kalau mungkin generasi sekarang ya berarti ya. Generasi sekarang kalau aku gambarkan dalam 3 kata, yang pertama adalah cerdas, tanggap, dan cepat. Itu 3. Jadi ini adalah 3 hal yang menurut aku menunjang diri kalian. Dimanapun itu, nggak cuma di dunia perkuliahan ya. Cerdas artinya kamu harus cerdas-cerdas juga menempatkan diri dimanapun itu. Kadang aku ngomongin tentang posisi placement juga ketika kamu mengemban amanah entah sebagai duta visip, entah sebagai duta, representatif suatu kelompok, kamu tuh nggak bisa untuk terus-terusan menjadi seperti itu. Jadi kamu harus pinter-pinter align sama orang-orang yang menjadi kelompok kamu. Itu yang pertama. Terus selanjutnya, yang pastinya tanggap dan juga cepat ya. Karena ketika kita mulai sekarang, I think
globalisasi bener-bener secepat itu. Sekarang internet bener-bener very fast. Bahkan sekarang tuh kalimat kan yang dulu kita dengar kan fast fashion ya. Iya. Kalau sekarang tuh aku merasa kayak everything is very fast. Itu semuanya gitu. Dan aku rasa ya gimana kita akhirnya mau menanggapi hal itu dan of course take a step back to slow down sih. Yes. Wow, keren sekali ya podcast kita kali ini. Nah, aku izin merangkum ya Kak, dari awal kita sudah mendengarkan gimana sih background story-nya Kak Naya hingga sampai bisa maju di ajang Putri Indonesia Jawa Timur, mulai dari awalnya bermimpi untuk menjadi mahasiswa ilmu komunikasi, tetapi takdir berkata bahwa ilmu pemerintahan, tetapi itu juga bukan merupakan halangan ya Kak ya, bahwa halangan tuh kadang juga bukan dari eksternal tetapi juga dari dalam diri sendiri. Betul. Seperti itu. Nah, saya ucapkan terima kasih ya Kak atas waktu dan juga cerita yang telah dibagikan hari ini. Saya Hanif selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.